mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses belajar mengajar hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan praktikum pengukuran. Hari ini yang kita bahas adalah aspek-aspek pengukuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah kalian mampu mengetahui apa saja aspek-aspek dari pengukuran. Aspek-aspek pengukuran. Setiap pengukuran dapat memiliki kesalahan yang berbeda-beda, bergantung pada keadaan alat ukur. Perbedaan tingkat ketelitian alat ukur, metode pengukuran, dan kemampuan orang yang mengukurnya. Oleh karena itu, salah satu cara mengurangi kesalahan pengukuran adalah pengetahuan yang cukup mengenai sifat-sifat alat ukur. Untuk mengetahui sifat-sifat alat ukur, digunakan beberapa istilah teknis yang perlu kamu ketahui. Beberapa di antaranya aspek ketelitian, aspek kalibrasi alat, aspek ketepatan, dan aspek kepekaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat alat ukur. Ketelitian. Ketelitian atau presisi didefinisikan sebagai kemampuan proses pengukuran untuk mendapatkan hasil yang sama, khususnya pada pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Hasil pengukuran yang diperoleh selalu di sekitar harga rata-ratanya. Semakin dekat harga tersebut dengan harga rata-ratanya, maka proses pengukuran dikatakan memiliki ketelitian yang tinggi. Ukuran ketelitian dinyatakan dengan kesalahan rambang atau random. Nah, selanjutnya itu adalah kalibrasi alat. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa timbangan-timbangan pedagang di pasar sering dikalibrasi oleh Badan Meteorologi Nasional, yaitu sebuah lembaga yang berwenang melakukan kalibrasi atau peneraan. Kalibrasi atau peneraan adalah mencocokkan harga-harga yang tercantum pada skala alat ukur dengan harga-harga standar, atau bisa dianggap benar. Kalibrasi dilakukan bukan hanya untuk alat yang baru dibuat, tetapi diwajibkan juga untuk alat ukur yang sudah lama dipakai. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dari alat yang digunakan karena adanya keausan atau hal-hal lainnya. Selanjutnya itu ada ketepatan. Ketepatan atau akurasi didefinisikan sebagai kesesuaian antara hasil pengukuran dan nilai yang sebenarnya. Akan tetapi, nilai sebenarnya secara pasti tidak pernah diketahui. Yang dapat ditentukan hanyalah nilai pendekatan yang dianggap benar. Perbedaan antara nilai yang diukur dan nilai yang dianggap benar termasuk kesalahan sistematis. Semakin kecil kesalahannya, proses pengukuran dianggap semakin tepat atau akurat. Nah, selanjutnya itu ada kepekaan. Kepekaan didefinisikan sebagai kemampuan alat ukur untuk mendapatkan suatu perbedaan yang relatif kecil dari harga hasil pengukuran. Nah, sebagai contoh kalian coba perhatikan gambar 212. Kepekaan didefinisikan sebagai delta Y per delta X. Makin besar delta Y per delta X-nya, makin peka alat tersebut. Nah, lihat lagi di gambar 2.12, diperoleh di situ delta YA per delta X lebih besar daripada delta YB per delta X. Jadi alat ukur A lebih peka dibandingkan alat ukur B. Selain faktor alat ukur, faktor-faktor yang menentukan proses pengukuran menjadi tidak tepat dan tidak teliti diantaranya adalah pengaruh objek benda yang diukur, proses pengukuran, dan orang-orang yang melakukan pengukurannya. Nah, yang terakhir itu adalah kesalahan pengukuran.
Setiap kali melakukan pengukuran, terutama yang berulang, pasti kita mendapatkan suatu ketidakpastian walaupun alat yang digunakan sama. Ketidakpastian ini juga dapat terjadi pada sebuah pengukuran yang sama yang dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Ketidakpastian ini muncul karena adanya kesalahan dalam pengukuran. Nah, secara umum, penyebab kesalahan pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum. Kesalahan umum ini merupakan kesalahan yang terjadi karena keterbatasan kemampuan pengamat dalam melakukan pengukuran. Kesalahan umum ini juga dapat berupa kesalahan dalam membaca skala yang sangat kecil dan juga kurang terampilnya pengamat dalam menyusun dan merangkai alat, terutama percobaan yang membutuhkan berbagai komponen alat. Kemudian kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan maupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi kinerja alat. Berikut ini dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan kesalahan sistematik, yaitu ada kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat, dan kesalahan paralaps. Nah, yang ketiga itu adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktasi-fluktasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan karena adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, tempat alat bergetar, bising, dan radiasi. Sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang pengukuran tunggal. Jadi anak-anak baca bukunya di rumah dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, salah satu untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker saat berpergian. Terima kasih.